Assalamualaikum, sahabatku semuanya. Kita semua tahu kebenaran Al-Quran adalah mutlak tanpa keraguan sedikitpun. Banyak sekali penemuan-penemuan melalui riset manusia ternyata sudah ada dalam Al-Quran yang sudah ada sejak abad ke-15. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang banyak sekali manfaat lautan dari berbagai sektor kelautan. Dari perhitungan para ilmuwan mengambil kesimpulan bahwa luas lautan di bumi ini 71,11% dan 28,88% berupa daratan. Dari perbandingan ini jelas seharusnya kekayaan alam yang berada di lautan jauh lebih banyak dibanding daratan. Kenapa kita sebagai manusia sangat jarang sekali memanfaatkan laut, malah kebanyakan kita sibuk mencari kekayaan di darat? Saudaraku semuanya, apa saja manfaat atau kekayaan laut yang bisa kita manfaatkan? Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Dari ayat di atas kita bisa mengkelompokkan beberapa manfaat sebagai berikut. Manfaat pertama, ikan di laut semua halal, bahkan menurut para ulama bangkai ikan di laut boleh dikonsumsi, dan tentu saja binatang darat yang kita kenal ada yang haram. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi buruan di laut, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berburu di darat dalam keadaan ihram. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Sahabatku semua ikan di laut halal dan jangan pernah ragu memakan ikan laut bentuk apapun. Manfaat kedua, di laut kita bisa mengambil manfaat dalam bentuk perhiasan. Banyak sekali pernak-pernik laut yang bisa kita jadikan perhiasan, baik hiasan berupa perhiasan seperti mutiara dan kerang-kerangan, maupun hiasan berupa kerajinan berupa hiasan gantung, hiasan dinding dan lain sebagainya. Orang yang tinggal di daerah pesisir sangat memanfaatkannya, bahkan kita bisa mencoba perhiasan dari laut. Manfaat ketiga, bahtera berlayar. Kalau kita pelajari kita pasti tahu bahwa banyak sekali jenis kapal yang berlayar, dari perahu-perahu kecil sampai kapal-kapal dengan panjang 400 meter, dan transportasi lautlah yang bisa memuat 15.000 kontainer yang menjadi kapal kontainer terbesar saat ini, atau kapal tanker yang bisa memuat 2 juta barel. Pernahkah kita berpikir apakah ada alat transportasi darat atau alat transportasi udara yang bisa menampung muatan sebanyak itu? Sahabatku semua, di samping itu untuk jarak jauh transportasi laut jauh lebih murah, dan kita juga tahu kalau keliling dunia via laut tentu saja jauh lebih murah ketimbang via darat. Kenapa? Ya, kita semua pasti tahu kalau kita menggunakan mobil pasti butuh bahan bakar ribuan liter lebih, sementara untuk keliling dunia via laut kita bisa gunakan perahu layar dan hanya perlu mengembangkan layar jelas via laut jauh lebih hemat. Dan banyak solo sailor, bahkan perempuan yang berusia 15 tahun, Laura Dekker, pelaut perempuan asal Belanda ini keliling dunia sendirian dalam waktu 2 tahun. Manfaat keempat, sektor pertambangan. Sains modern telah membuktikan jika manusia mampu mengeluarkan emas-emas yang ada di lautan, lalu membagi-bagikannya kepada semua penghuni bumi, sekitar 6 miliar jiwa, maka bagian tiap orang dapat 1 ton emas, dan untuk hal ini negara Cina lah yang beruntung. Pada bulan November tahun 2015 sebuah tambang emas ditemukan di bawah laut wilayah Shandong, China. Dengan perkiraan memiliki jumlah emas seberat 470 ton yang membuat negara tersebut menjadi salah satu negara adidaya saat ini dan mampu menggemparkan dunia. Bagaimana dengan tambang minyak? Para ahli menyatakan sekarang ini semakin sulit mencari minyak di darat. Banyak sekali negara besar atau perusahaan besar mencari minyak di laut.
Para ahli menganggap tambang minyak yang terkandung bawah laut jauh lebih banyak dan mungkin sekarang lautlah harapan para penambang minyak. Begitu juga tambang minyak yang di laut dangkal itu semakin sulit. Para pengebor mencari tambang di laut yang lebih dalam, begitu juga beberapa teknologi offshore atau anjungan lepas pantai semakin ditingkatkan. Hal ini menjadikan biaya pengeboran dan biaya angkut lebih besar. Akan tetapi hal itu sepadan karena para ahli menyatakan kandungan minyak di laut agak dalam lebih banyak daripada kandungan minyak di laut dangkal. Sahabatku semua, kita harus bersyukur dengan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam laut. Maka dari itu, kita semua harus bisa menjaga kelestarian laut kita. Sekian dulu pembahasan kita kali ini dan semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin, ya robbal alamin. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.